Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pertemuan kita sore hari ini, melanjutkan kajian kitab Sifat Al-Mar'ah As-Sholihah, sifat-sifat dari wanita solehah. Pembahasan kita hari ini adalah sambungan pembahasan bulan lalu. Ini bisa dikatakan tidak bisa dipisahkan dengan bulan lalu, cuman kita tidak bisa ambil semuanya disebabkan karena akan panjang kajiannya dan melewati waktu. Sehingga kajian hari ini, karena ini adalah kelengkapan dari bulan lalu, jadi lebih pendek. Yaitu pembahasan di antara sifat wanita soleh adalah al-wara'. Sifat wara' ini bisa dikatakan temannya zuhud yang kita ambil bulan lalu. Zuhud kan pengertiannya tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Itu dibilang zuhud. Jadi kita dihadapkan tentang sesuatu. Ternyata ini tidak bermanfaat untuk akhirat. Ketika kita meninggalkannya, maka kita dibilang zuhud. Itu pengertian zuhud yang benar. Bisa masuk dalam zuhud pengertian orang-orang sufi. Kan orang-orang sufi kan menurut mereka zuhud itu dalam pakaian. Kita berpakaian yang sudah tidak terlalu bagus. Itu dibilang zuhud menurut mereka. Enggak, sebenarnya bukan masalah pakaian. Kalau pakaian yang kita pakai ini tidak bermanfaat untuk akhirat, itu dibilang zuhud. Ketika kita tinggalkan, maka zuhud. Misal, contoh di kita, untuk laki-laki, kita dilarang pakai sutra, kecuali sekedar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari, paling tinggi 4 jari. Boleh ada sutra di pakaian tak? Laki-laki. Kalau perempuan tidak apa-apa, seluruh pakaiannya adalah sutra. Iya. Tapi kalau laki-laki, itu hanya boleh pakai untuk kerak bajunya, atau untuk ini di lengan paling bawahnya. Iya, itu boleh. Iya, itu boleh. Adapun satu pakaiannya tidak, enggak. Nah, ketika dia tidak pakai sutra padahal dia mampu, itu namanya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu disebut zuhud. Itu yang disebut zuhud. Nah, hari ini pembahasan kita al-wara'u. Kalau wara' apa? Didefinisikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan apa yang dikhawatirkan mendatangkan doror bagi kehidupan kita di akhirat. Kalau zuhud, meninggalkan yang apa? Tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau zuhud. Kalau wara, meninggalkan apa yang kita takutkan ini akan membahayakan akhirat kita. Kalau tadi yang tidak bermanfaat, kan belum tentu membahayakan akhirat kalau zuhud.
Belum tentu. Ya kan? Kalau ini namanya waro, kita meninggalkan yang mendatangkan doror untuk akhirat. Ketika ada sesuatu membuat doror akhirat kita, kemudian kita tinggalkan, itu disebut waro. Itu disebut waro. Contohnya apa? Ini banyak hal. Contohnya jual beli mubah. Tapi kalau kita lakukan ini, kita sedang di ujung-ujung. Bisa saja menyentuh yang haram. Karena kita melakukan transaksi jual beli perbatasan. Jual beli subhat. Antara halal atau haram. Nah, ketika kita tinggalkan jual beli yang seperti itu disebut waro. Bukan zuhud. Bukan zuhud. Waro. Iya. Ini yang disebutkan. Sama dengan dalam masalah akad-akad yang lain. Dalam masalah akad-akad yang lain. Dan demikian pula dalam masalah ya dicontohkan oleh para ulama kita sembelihan. Sembelihan. Ada sembelihan. Kita sembelih. Bismillah. Allahu Akbar. Jatuh di air. Jatuh di air. Kita akan nanti masuk dalam sesuatu yang meragukan. Mati karena kita sembelih atau karena tenggelam. Kalau mati karena tenggelam, berarti kan haram. Ini haram. Kalau matinya karena tenggelam. Jadi kalau matinya karena tenggelam, haram. Tidak boleh kita makan. Hewan yang terbunuh karena tenggelam. Tapi masalahnya, tadinya kita potong. Tadi kita potong hewannya. Berarti kan ada syubhat di situ. Ada keraguan. Mati karena kita gorok lehernya atau karena tenggelam. Nah ini nih, kalau kita makan, itu syubhat. Ada keraguan di dalam hati kita. Ketika ada keraguan, apa harus kita lakukan? Kita harus waro. Apa itu waro? Tinggalkan yang meragukan. Kata Nabi, da mayaribuk. Tinggalkan yang meragukan. Tinggalkan yang meragukanmu. Lihat kata Nabi. Ini disebut waro. Tidak disebut zuhud. Ini tidak disebut zuhud. Ini waro. Walaupun sebagian orang kadang tidak bisa bedakan antara waro dan zuhud. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin belum menjelaskan titik perbedaannya. Kalau zuhud meninggalkan yang nanti tidak bermanfaat di akhirat. Kalau waro meninggalkan yang membahayakan akhirat kita. Meninggalkan yang membahayakan akhirat. Mohon maaf ada contoh di kalangan para ulama juga. Tadi kan hewan. Bahkan di sana ada contoh. Ya, walaupun contoh ini agak sulit ini, tapi memang dicontohkan. Ada orang katanya di dalam kamar itu ada istrinya, ada iparnya, ada ibunya. Tidur di kamar. Gelap kamarnya. Boleh nggak dia masuk kamar itu? Itu pertanyaannya. Kata para ulama kita, tidak boleh. Itu disebut waro, bukan zuhud. Kenapa? Jangan sampai dia masuk gelap, dia kira istrinya, ternyata ibunya. Ternyata ibunya istrinya. Ternyata iparnya. Karena gelap. Ini namanya da'ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu.
Tinggalkan apa yang meragukanmu. Ini disebut apa? Zuhud atau waro? Ini disebut waro, bukan zuhud. Ini yang disebut waro. Meninggalkan yang syubhat. Meninggalkan yang syubhat. Iya. Dan syariat kita sangat mendorong kita untuk waro. Berhati-hati. Iya. Jangan sampai itu ada doror untuk akhirat. Jangan sampai itu ada doror untuk akhirat. Hadits yang paling terkenal dalam pembahasan waro adalah hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir. Dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir. Nabi SAW bersabda, Innal halala bayyin. Kita sering dengar ini hadits. Innal halala bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqas syubahat istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubahat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Masya Allah. Kata Nabi SAW, sungguh halal itu jelas. Haram itu jelas. Karena syariat kita Masya Allah menjelaskan halal haram itu seperti matahari di siang bolong. Atau bahasa orang juga diantara yang dipakai oleh para ulama, seperti api yang dinyalakan di puncak gunung. Yaitu semua orang melihatnya. Itu halal haram dalam syariat kita. Yang membuat samar itu sebenarnya kadang ada syubhatnya orang. Halal itu jelas. Haram itu jelas. Tapi diantaranya ada perkara-perkara yang samar. Ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Iya. Kebanyakan orang awam, tatkala datang itu masalah dia kira benar. Ternyata tidak benar. Ini hanya bisa dipandang oleh sebagian orang. Yaitu mustabihat nisbi. Samar berdasarkan pandangan orang umum. Tapi berdasarkan pandangan orang-orang tertentu yang ada ilmunya, ini tidak samar. Ini tidak samar. Jadi di antara perkara yang jelas itu, ada yang tidak jelas. Tidak diketahui oleh keumuman manusia. Hati-hati ini. Karena kadang kita ini melakukan sesuatu berdalil dengan banyaknya orang melakukannya. Hati-hati. Tidak dipakai berdalil banyaknya yang melakukannya. Yang dipakai berdalil adalah syariat benarkan atau tidak. Oleh karena itu kalau di ulama usul, mereka mengatakan amalan penduduk Madinah bukan menjadi dalil. Kecuali amalannya sahabat. Kalau amalan sahabat betul, dalil untuk membenarkan sesuatu. Atau menyalahkan sesuatu. Kalau sahabat. Tapi kalau penduduk Madinah, tidak. Karena kenapa? Ini. Adanya perkara-perkara yang samar di keumuman orang. Tapi di sisi ulama, jelas ini halal. Di sisi ulama, jelas ini haram. Tapi di kebanyakan orang, samar. Samar. Famanit takos syubhat. Kita orang awam. Apa harus kita lakukan sebagai awam? Kata Nabi, ini namanya anjuran untuk waro. Inilah yang disebut dengan anjuran untuk waro. Inilah waro ini. Setelahnya ini waro namanya. Famanit takos syubhat. Siapa yang menghindari perkara yang syubhat. Yang samar tadi ini. Ini halal atau haram ya? Samar bagi kita. Ya, samar bagi kita. Siapa yang menghindari perkara yang syubhat, istabro'a bidinihi wa irdih.
maka dia telah mencari keselamatan untuk agamanya dan kehormatannya. Iya. Waman waqa'a fi syubhat, ingat-ingat kata Nabi lanjutannya. Siapa yang jatuh malah melakukan padahal dia tahu samar, faqad waqa'a fil haram, maka sungguh dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Hati-hati. Sebagian orang kalau samar malah justru dia senang. Kan hukumnya belum jelas. Jadi kita masuk di situ. Padahal belum jelas menurut pandangan dia. Bukan pandangan ahli. Akhirnya masuk. Ingat kata Nabi. Nabi yang bilang ini. Siapa yang masuk dalam perkara yang syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang haram. Kenapa bisa? Karena Nabi SAW katakan, Da'ma yaribu. Tinggalkan yang meragukanmu. Kan kalau meragukan kita tidak disuruh masuk. Kalau meragukan kita tidak diperintahkan untuk masuk. Apa perintahnya? Tinggalkan. Siapa yang masuk dalam perkara yang meragukan, jangan dia salahkan kecuali dirinya. Karena dia datang masuk dalam perkara syubhat, Nabi sudah melarang untuk masuk. Kan Nabi jelas. Pertama kata Nabi di hadits yang sama, siapa yang meninggalkan yang samar, maka dia mencari keselamatan untuk agamanya dan mencari keselamatan untuk kehormatannya. Banyak orang tidak selamat agamanya karena masuk di syubhat. Banyak orang tidak selamat kehormatannya, dibicarakan namanya karena masuk di syubhat. Masuk di perkara yang samar. Hati-hati. Ada kita tanya misalnya. Saya tanya Syekh. Syekh, gimana hukumnya ini? Syekh Fulan bilang ke saya, oh menurut saya enggak masalah itu. Tapi saya masih ragu hukumnya. Saya tanya lagi seorang Syekh. Syekh ini bilang, kalau saya enggak boleh. Berarti kan ini sama. Jadinya, ini meragukan. Karena di sisi ulama ada dua hukum. Saya sebagai muqallid, orang yang belum mampu kaji ini masalah, apakah saya masuk ikut pendapat yang membolehkan atau tidak? Maka yang paling hati-hati di dalam bab waro, ikut pendapat yang tidak membolehkan. Jangan ikut yang membolehkan. Karena perkara yang syubhat, kalau kita ikut yang membolehkan, pasti ada syahwatnya, ada hawa nafsu di situ yang main. Tapi kalau kita tidak ikut, maka kata Nabi, selamat agama, selamat kehormatan. Iya enggak? Nyata ini. Tanya saja Abu Hanif. Ikut perkara yang syubhat, enggak selamat agama. Iya, kadang kita dicela berjenggot. Nah, apa ini Pak Jenggot? Enggak amanah. Karena kita masuk memang di syubhat. Kadang enggak selamat juga kehormatan tak. Dicela kehormatan. Karena kenapa? Masuk syubhat. Kita masuk di perkara syubhat. Mimbabil waro. Dalam bab waro. Waro meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan yang ada doror untuk akhirat. Kapan perkara itu ada doror untuk akhirat? Akhirat maksudnya agama. Akhirat maksudnya agama. Kalau akan mendatangkan doror untuk akhirat, kan dua saja, dunia atau agama. Akhirat maksudnya kalau kita utamakan agama berarti akhirat. Kalau kita utamakan dunia berarti dunia. Akhirat maksudnya kita utamakan agama. Oh agama ini ada kesamaran dalam masalah ini. Kita pilih tidak masuk. Itu disebut waro. Dan Nabi anjurkan kita untuk meninggalkan yang samar. Faman ittaqas syubhat istabara abidini wa irdih. Siapa yang meninggalkan perkara yang samar, maka sungguh dia telah mencari ini lafadznya, sebagian lafadz langsung. Faqad istabara abidini wa irdih. Ada kodnya. Ada kata kodnya, penekanan. Maka sungguh
Dia telah mencari keselamatan untuk agamanya dan mencari keselamatan untuk kehormatannya. Ini fungsinya waro. Ini fungsinya waro. Meninggalkan yang membahayakan akhirat. Meninggalkan yang membahayakan agama. Karena kita ini muslim, yang paling berharga yang kita miliki adalah agama kita. Bukan dunia. Dunia itu didapatkan oleh orang kafir, muslimnya muslim yang taat, dan muslim yang tidak taat. Itu dunia. Tapi akhirat, agama, itu tidak didapatkan kecuali muslim yang taat. Iya, kecuali muslim yang taat. Itu agama. Mahal. Ketika kita katakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Kita tahu jalannya siapa yang kita minta. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapa mereka? Diterangkan di surah An-Nisa. Orang yang diberi nikmat atas mereka adalah siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi. Itu yang kita minta. Wasiddiqin, jalannya para siddiq. Wasyuhada, jalannya para syuhada. Wassolihin, jalannya para solihin. Wahasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, mereka itu sebaik-baik rafiq, sebaik-baik teman. Itu yang kita minta. Kita minta ditunjuki jalannya para nabi. Iya, jalannya para syuhada, jalannya para siddiq, jalannya para solihin. Itu yang kita minta. Jangan sampai permintaan kita itu dirusak oleh syubhat. Oleh perkara syubhat. Yang bercampur lagi dengan perkara apa? Syahwat. Wah, ini masalah ini. Kapan syubhat bercampur dengan syahwat, itu syubhatnya bisa akan menjadi bahaya. Kita bisa masuk di dalamnya tanpa ragu. Kalau bercampur. Iya. Bahaya sekali. Kalau sudah ada syubhat, terus ditambah syahwat. Wah, itu bahaya sekali. Kenapa orang kadang tahu itu riba? Tahu itu riba. Karena riba ini perkara yang dimaklumi dalam agama, keharamannya secara darurat. Tidak ada orang yang tidak tahu. Tapi kenapa sebenarnya ada orang menjelaskan ini? Tidak masalah ini. Kenapa bisa kita masuk? Pertama syubhat. Adanya penjelasan yang mengatakan ini tidak masalah. Iya. Setelah itu ada syahwat tak? Ada keinginan. Oh, bergabunglah. Akhirnya kita lebih condong kepada yang membolehkan daripada yang tidak membolehkan. Itu bahayanya syubhat dicampur syahwat. Kalau kita waro, kita tidak akan mendahulukan syubhat, apalagi syahwat. Kalau waro, karena saya ulangi definisi waro. Tarku, meninggalkan ma yuksha dararuhu fil akhirah. Itu waro. Meninggalkan apa yang membahayakan akhirat. Kapan membahayakan agama, kita tinggalkan. Maka kita waro. Kita waro. Iya. Nabi SAW katakan, lanjutan hadis. Karra'i yar'a haulal hikmah. Orang yang masuk di sesuatu yang ada syubhatnya, meragukan. Nabi perumpamakan begini, Pak. Seperti orang yang mengembalakan kambingnya di perbatasan tanahnya orang. Jadi ini sebelah sini tanahnya. Sebelahnya tanahnya orang. Dia gembalakan kambingnya pas di pagarnya. Di perbatasannya. Apa kata Nabi SAW? Ya, yushiku ayyar ta'fi. Dikhawatirkan kambingnya akan makan di rumputnya itu orang. Karena dia apa? Dia di perbatas
Dia di perbatasan. Makanya kita di dalam membangun rumah, di dalam membangun pagar, itu harus diperjelas batas tanah. Harus diperjelas batas tanah. Kenapa? Karena lebih baik kita majukan sedikit ke tanah kita, pagarnya, daripada kita kasih pas. Karena kalau kita paskan, dikhawatirkan ada tanahnya orang sedikit masuk. Sedikit saja masuk, dilaknat. La'nallahu man ghayyara manarul ard. Hadis Ali bin Abi Thalib. Allah melaknat orang yang merubah batasan tanah. Sedikit saja. Di dalam hadis Nabi, siapa yang merubah batas tanah 1 jengkal, jangan banyak, sejengkal, tuwiqalahu yaumal qiyamati sab'ina aradin. Akan dipikulkan nanti dia kepadanya 7 lapis bumi ini. Bayangkan Meki, 1 hasta, 1 jengkal. Kali ke bawah. Tebalnya ini bumi 500 tahun perjalanan. Tidak ada orang bisa gali tembus. Ini bumi. Tidak ada. Ketebalan dia adalah 500 tahun perjalanan. Itu baru 1 lapisnya. Baik kami begitu nanti. Sab'ina aradin. 7 lapis bumi. Yang dipikul. Bukan selapisnya. Sab'a aradin. 7 lapis bumi. Bayangkan. Itu sejengkal. Makanya jangan suka pasang pagar pas di perbatasan. Dikhawatirkan tanahnya orang sebelah masuk. Dikhawatirkan tanahnya orang masuk. Sama ini, Nabi perumpamakan. Jangan suka mengembala. Ini perumpamaan dulu ya. Orang kan dulu, ya kalau sekarang sudah beda. Jarang sekarang orang punya hewan yang dilepas digembala seperti dulu. Kalau dulu memang tidak di kandang. Kandang itu hanya tempat tidur. Adapun makannya tidak diambil seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah diambil ke kandang. Dengan mudahnya sekarang ada mobil yang muat rumputnya, ada motor. Kalau dulu tidak. Orang dulu itu dikasih pekerja. Yang dia keluarkan sapinya, kambingnya, ontanya pagi, pulang sore. Di sana makan, di sana minum, semua di sana. Di luar. Dan kita diperumpamakan di sini. Jangan suka mengembala di perbatasan. Artinya jangan suka kita yang melakukan sesuatu yang subhat, yang samar-samar. Dikhawatirkan masuk. Dikhawatirkan masuk. Dan kata Nabi, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap kerajaan itu ada perbatasan. Ada perbatasannya. Setiap kerajaan. Dan Allah adalah raja kita. Pemiliknya kita. Kata Nabi, ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah, perbatasan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Perbatasannya Allah itu hal-hal yang diharamkannya. Jangan mendekati yang haram. Karena pengantar kepada yang haram, haram. Sebagaimana pengantar kepada yang halal, halal. Iya. Makanya kita di hal-hal yang mengantarkan yang haram, itu kita dilarang untuk masuk di situ. Untuk masuk di situ. Kecuali itu hal-hal yang jelas, halal atau pengantar ke yang halal. Halal saja, kalau mengantarkan kepada yang haram, tidak boleh kita lakukan. Karena al-wasail lah ahkamul maqasid. Pengantar mengambil hukum tujuan. Jadi orang beriman itu selalu pikir ujungnya kemana ini. Orang beriman itu tidak pikir sekarang apa. Di sini. Enggak. Dia selalu pikir ujungnya kemana. Itu orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman warok. Punya sifat warok. Dia selalu pikir, kalau saya lakukan ini,
Gimana dengan agama? Saya kalau masuk di sini, apakah saya masih tetap sholat di masjid? Atau saya malah begitu dia. Misalnya Abu Hanif bertanya, Ustadz saya mau pergi mancing ini. Pergi mancing. Tapi kalau saya pergi, saya dengar azan di Donggala, tapi kalau keluar, wah ikan kencang-kencang sedikit ini. Karena ikan juga ujian itu. Jatuhkan sebelum maghrib, wah paling makan dia itu kalau maghrib sampai isya. Ujian. Seperti orang Yahudi dulu kan. Dilarang berburu ikan hari Sabtu. Oh diuji, hari Sabtu banyak ikannya. Selain hari Sabtu tidak. Akhirnya dia pasang hari Jumat, angkat hari Ahad. Dia kan tidak langsung hari Sabtu. Pasang hari Jumat, angkat hari Ahad. Ini namanya, apa ini? Apa namanya ini? Melakukan yang subhat. Kan sebenarnya tidak apa-apa berburu hari Jumat. Tidak apa-apa. Tapi tujuannya supaya yang keluar hari Sabtu masuk. Dia angkatnya bukan hari Sabtu. Supaya terlepas dari larangan. Dia angkat kapan? Hari Ahad. Dilaknat. Kenapa? Meninggalkan yang wajib. Ibadahnya Yahudi kan Sabtu. Harusnya mereka libur hari Sabtu. Ibadahnya disuruh fokus ibadah, jangan dunia. Tapi diuji oleh Allah. Gara-gara itu dia tinggalkan yang wajib. Tinggalkan yang wajib. Membahayakan akhirat. Berarti dia tidak warok. Kita tahu kan kenapa disiksa. Diubah menjadi monyet dan babi. Itu yang tadi yang berburu dari pasang hari Jumat, angkat hari Ahad. Itu kan diubah menjadi monyet dan babi. Kenapa? Tidak meninggalkan yang membahayakan akhiratnya. Padahal mereka sendiri yang pilih hari Sabtu hari ibadahnya. Tapi Allah kan tak pernah membiarkan kita mengatakan kami mau beribadah hari Sabtu. Tanpa ada ujian. Tanpa ada ujian. Iya, lihat para sahabat dulu. Yang paling nampak di sini adalah para sahabat ketika pengharuman khamar. Karena khamar itu kan tidak langsung diharamkan. Tidak langsung diharamkan. Pertama dikatakan ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar. Masih minum mereka. Masih minum kan bermanfaat. Cuman bahayanya lebih banyak. Masih minum. Turun tahap kedua. Tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Mulai pikir mereka, apakah mereka mau ini? Kapan mereka tetap mabuk padahal akan datang waktu sholat bahaya. Akhirnya mereka meninggalkan minum khamar karena takut sholat sebentar masuk waktu mabuk. Ini namanya waro. Inilah ujian terhadap dulu sahabat. Ini disebut waro. Walaupun belum haram, tapi mereka sudah tidak minum khamar. Karena dikhawatirkan datang waktu sholat, dia mabuk. Setelah mereka terbiasa, tidak minum khamar, turunlah pengharaman secara mutlak. Akhirnya mereka pecahkan kendi-kendinya, mereka tuang khamarnya, mudah dia tinggalkan. Kenapa dia mudah tinggalkan? Karena dia waro. Tadinya boleh, dia tidak lakukan. Kenapa? Akan mengantarkan yang haram. Apa haramnya? Meninggalkan sholat gara-gara mabuk. Meninggalkan sholat gara-gara mabuk. Inilah sahabat. Selalu dia pikir begitu. Kalau saya minum ini, sebentar saya tidak bisa sholat. Kalau saya minum setelah duhur, dia kan sudah ukur. Asar masih mabuk pasti. Kalau minum setelah asar, maghrib masih mabuk. Setelah maghrib, isya masih mabuk. Setelah isya, terlambat sholat subuh. Dia pikir begitu. Itu disebut waro. Itulah sahabat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah.
kita kira gelar itu didapatkan langsung begitu saja. Gelar itu didapatkan bukan dengan mudah. Gelar itu mereka dapatkan karena itu tadi. Mereka punya sifat waro. Meninggalkan apa yang bermanfaat untuk akhirat. Kalau kita bisa seperti itu, dijamin juga kita seperti sahabat. Iya, ini yang harus kita pahami. Sifat bagus sekali ini. Punya sifat waro. Ingat baik-baik, waro artinya meninggalkan apa yang membahayakan akhirat. Meninggalkan apa yang membahayakan akhirat. Mulai hari ini kita harus pikir begitu. Kalau saya masuk ini, gimana akhiratku? Gimana agamaku? Kapan kita mulai perhitungkan akhirat, agama, maka kita sudah masuk di sifat waro. Tapi kalau kita tidak pedulikan, yang penting bisa hidup hari ini. Yang penting bisa makan hari ini. Tidak pikirkan besok gimana. Kita dipastikan tidak punya sifat waro. Kita tidak punya sifat waro. Iya. Ini adalah merupakan sifat yang sekali lagi pasangannya sifat zuhud. Kalau kita punya sifat zuhud ditambah waro, Masya Allah. Maka kita dijamin dunia dan dijamin akhirat. Karena dengan waro dalam kehidupan dunia ini kita akan hati-hati. Dengan zuhud dalam kehidupan dunia ini kita akan cari yang bermanfaat untuk akhirat. Kan begitu Pak? Kan begitu tadi pengertian zuhud. Zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Berarti kita akan melakukan hal yang bermanfaat untuk akhirat tak saja. Sementara waro meninggalkan apa yang membahayakan akhirat. Berarti kalau ini membahayakan akhirat kita tidak mau lakukan. Tidak mau lakukan. Ini Masya Allah. Dua sifat ini menyelamatkan dunia akhirat kita. Menjadi hal yang membuat kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Iya. Dan kita tutup dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab zuhud dan waro. Ini masuk zuhud dan waro. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Karena kalau kamu masuk dalam hal yang meragukan, kamu tidak waro. Ila ma la yaribuk. Kepada apa yang tidak meragukanmu. Karena ketika kita masuk dalam hal yang tidak meragukan, itulah zuhud. Meninggalkan yang ada doror untuk akhirat, waro. Melakukan yang bermanfaat untuk akhirat, zuhud. Zuhud. Lakukan yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Itu intinya zuhud dan waro. Lakukan yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Iya. Di dalam sebagian lafaz hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tegaskan bahwa kita ini dalam kehidupan dunia ini harus meninggalkan yang namanya permainan yang sia-sia. Permainan yang dibolehkan adalah permainan seorang bersama kudanya, dan itu adalah persiapan jihad, itu dimubahkan. Permainan seorang bersama istri keluarganya dimubahkan, karena itu maslahat akhirat. Itu maslahat akhirat. Atau permainan seorang dengan pedangnya, itu semua ada maslahat akhirat. Ada maslahat akhirat, itu dibolehkan. Seorang mubah bermain dengan istrinya, seorang mubah bermain dengan kudanya, seorang mubah bermain dengan pedangnya. Mubah. Dibolehkan. Kenapa? Bermanfaat untuk akhirat. Iya. Makanya juga dalam hadis Bukhari Muslim, kita itu dilarang bercerita setelah Isya. Dilarang tidur setelah maghrib.
Kenapa sebenarnya? Karena kalau kita tidur setelah maghrib akan luput isya. Berarti kita tidak meninggalkan apa yang bermanfaat untuk akhirat. Kita tinggalkan tidur untuk sholat isya. Kalau kita bercerita setelah isya, maka kita akan begadang dan lambat sholat subuh. Berarti kita tidak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Tinggalkan. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Semua ini mimbabil warok. Masuk dalam bab warok. Kecuali ceritanya seorang setelah isya dengan istrinya mubah. Dibolehkan ceritanya seorang setelah isya untuk perkara agama mubah. Tapi kalau hanya cerita tidak dengan istri sama teman di warkop, wah ini masalah. Janjian, ayo kita pergi. Pergi apa? Warkop. Cerita di warkop kan apa? Seputar apa? Mungkin adalah agama sedikit itu. Setelah itu kadang janda, kadang gadis. Dilarang kita begitu. Tapi kalau sama istri, mubah. Mubah. Dibolehkan. Tidak apa-apa orang begadang dengan istrinya. Itu begadang yang mubah. Iya, karena istri juga punya hak. Kita sudah sehari di luar, pulang, mau langsung tidur. Tidak didengarkan keluh kesahnya istri, apa yang dia lakukan hari ini. Itu ketika kita begadang, dibolehkan. Diperbolehkan. Tapi ketika tidak bermanfaat kita tinggalkan, sekali lagi itu disebut waro. Itu disebut waro. Selesai ini alhamdulillah. Dua hal yang harusnya kita ambil sekali, tapi karena waktu tidak mencukupi, kita alhamdulillah ambil kita hari ini, dengannya kita sudah selesaikan alhamdulillah. Iya. Kemudian berikutnya, insya Allah nanti di pertemuan bulan depan, di antara sifat perempuan soleh adalah ta'atul walidain, mentaati kedua orang tua. Ini insya Allah kita ambil bulan depan. Kalau ada pertanyaan, silakan ikhwan, demikian pula akhwat. Ya, silakan dari bapak-bapak dulu. Ada? Silakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke pertanyaan Om Mahat. Ini Ustaz ada pertanyaan. Betul? Apa Ustaz mau bertanya? Ketika seorang Ustadz, tempat kita biasa belajar darinya, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini disampaikannya, apakah kita masih tetap mengambil ilmu darinya, meskipun dengan hati yang kecewa dan tidak percaya? Baik, dilihat hal itu. Apakah masalah dunia yang dia langgar atau masalah agama? Kalau agama tentunya ya kita berhati-hati darinya. Karena kalau dia berdusta atas agama atau muttaham bil kadhib, dituduh dusta dalam masalah agama, itu sudah tertolak riwayatnya. Iya. Demikian pula sering berdusta di manusia. Juga para ulama ada mengikutkan. Kalau sering berdusta di tengah manusia, juga jangan diambil ilmunya. Karena itu akan membawanya nanti berdusta di agama. Dikhawatirkan. Nah, ini jangan. Ini yang kita harus hati-hati. Atau dia, ustadznya itu kathratul ghaflah, syadidul ghaflah. Lalai. Iya, dalam agama. Atau orang itu bahkan di para ulama hadis saya ulahbat. Buruk hafalannya saja di agama. Kadang hadisnya terbalik. Dia sampaikan itu sudah menjadi cacat. Kalau dalam masalah agama. Kalau cacatnya dalam masalah akhlak, adab bersama orang, dalam masalah muamalah tidak sesuai dengan ini, maka ini tentunya
kita tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Iya. Jangan menolak agama karena itu. Iya. Jangan menolak agama karena itu. Selama jujur dalam penyampaiannya, dia tetap menyampaikan Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, hanya saja muamalahnya tidak bagus. Maka kita hindari muamalahnya, agamanya kita tidak tolak penyampaiannya. Walaupun ini sangat berat. Kalau ini terus terang, hati ini, masalah hati. Masalah hati. Kadang kita ini, hati ini, tidak bisa bedakan antara masalah agama dan masalah dunia. Itu susahnya begitu. Iya. Kadang ada gesekan di dunia, masalah dunia terbawa ke agama. Seharusnya kan tidak boleh. Tidak boleh begitu. Kita harus bedakan ini masalah agama atau masalah apa? Dunia. Harus dibedakan seharusnya. Seharusnya. Tapi kadang ya kalau kita tidak bisa paksa hatinya orang. Cuman kalau kita bertanya gimana kalau dia misalnya dalam masalah muamalah tidak bagus, maka kita hindari muamalahnya saja. Kita tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Adapun masalah penyampaian agamanya, tidak boleh kita dustakan Allah dan Rasulnya gara-gara orangnya. Gara-gara orangnya, tidak boleh. Iya, harus kita lawan hati yang itu. Wallahualam. Silakan. Boleh umahat Ustaz? Silakan. Bismillah, suami saya seorang dosen dan kerja di halal. Ketika mahasiswa lulus, biasanya mereka memberi hadiah berupa makanan dan barang. Begitu juga ketika meninjau UMKM untuk verifikasi sertifikat halal, dan biasanya dari pihak UMKM memberikan makanan ketika selesai peninjauan. Apakah boleh menerima barang tersebut atau sebaiknya diberikan kepada orang lain? Pertama kalau kita tanya boleh. Tapi bawa pulang ke yang mengutus tak. Yang kasih kita kerja. Bawa pulang. Maksudnya gini. Yang kerjakan kita misalnya pihak kampus. Anak kampus tamat ini. Dia kasih kita barang, makanan atau apa. Maka kita bawa ke kampus. Ini saya dikasih hadiah. Kalau kampus bilang, ambil Maki. Atau bagi Mi. Lakukan apa yang diamanahkan. Sama dengan tadi, kita pergi tinjau tadi makanan, kemudian saat kita pulang dibungkuskan, bawa pulang ke yang mengutus tak, bukan ke rumah. Bukan ke rumah. Pulang dulu ke tempat yang mengutus tak untuk turun di situ, kemudian di sana nanti yang menentukan. Apa dalilnya? Dalam hal itu kita terima yang kisah Nabi mengutus pemungut zakat. Jadi ada orang diutus oleh Nabi sebagai amil zakat. Dia pergilah pungut zakat. Dia bawa pungutannya kepada Nabi. Tapi masalahnya di sini. Saat dia serahkan, ini zakatnya. Kalau ini punya saya, hadiah untuk saya. Yang disalahkan oleh Nabi karena dia langsung ambil. Ini disalahkan. Nabi tidak bilang begini. Jangan kau ambil hadiah. Nabi tidak bilang begitu. Nabi salahkan, dia pisahkan dari awal. Coba dia bawa ke bawah, ini semua zakat, ini hadiah. Dia serahkan ke Nabi, berarti kan benar. Baru Nabi nanti yang mengatakan, oh ini untuk kamu ini. Karena Nabi bilang, kenapa si Fulan tidak duduk saja di rumahnya tunggu hadiahnya. Berarti kan kita dapat hadiah adalah karena apa? Karena kita dikasih kerja. Karena kita dikasih kerja. Jadi itu yang menjadi dalil pokok. Kalau kita dikasih kerja oleh orang, misalnya anggaplah kalau seandainya saya ke Palu ini diutus oleh yayasan, harus apapun dikasih di Palu ini harus saya kembalikan ke yayasan. Yayasan bilang, kita ambil yang itu, ini untuk yayasan. Harus begitu. Karena kita diutus. Karena kita diutus. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau kita bertanya, boleh nggak kita ambil? Boleh.
Tapi tidak boleh kita langsung makan sampai ada keputusan dari yang mengutus kita. Wallahualam. Lanjut. Bolehkah berjualan makanan di malam tahun baru dan lokasinya depan rumah, namun rumah dekat dengan kawasan kafe yang sering dikunjungi orang-orang? Pertama, apakah biasa kita jual sebelumnya? Iya, tiap tahun baru. Bukan, hari-hari sebelumnya. Tidak, Ustaz. Tidak boleh. Kalau kita terbiasa jualan di hari-hari sebelum malam tahun baru, tidak apa-apa. Karena kan kita memang penjual. Adapun tiba-tiba muncul di tahun baru, ini ada apa-apa. Berarti kita ikut meramaikan. Itu yang dilihat. Itu yang dilihat. Kalau seandainya memang kita selalu jualan di depan rumah tak, sampai datang malam tahun baru kita juga tetap seperti itu. Tidak masalah. Karena kita memang penjual. Iya, tapi kalau tiba-tiba malam tahun baru terpajang meja tadi depan, sebelumnya tidak ditahu kita ini penjual. Tiba-tiba ada, tiba-tiba kita bakar jagung toh. Nah itu tidak boleh. Itu namanya ikut meramaikan. Ikut mendukung. Seharusnya kita mengingkari. Masa kita mau membenarkan orang yang berkata ini kelahiran anak Tuhan? Kan mereka rayakan itu, dia rayakan kelahiran anak Tuhan. Kan di syariat kita ini ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Misal, orang-orang Yahudi puasa 10 Muharram. Kenapa? Dia rayakan selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejarannya Fir'aun. Nabi bilang, kita lebih pantas untuk mereka daripada mereka. Kita puasa juga 10. Berarti kan ada yang dibenarkan kalau memang itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi untuk hari tahun barunya tidak boleh. Karena tidak boleh kita membenarkan kelahiran anak Tuhan. Tidak boleh kita membenarkan. Harus ada pengingkaran. Nah kalau kita ikut jualan, ada nggak pengingkarannya? Jual sambil mengingkari. Bisa atau tidak itu? Gimana itu Abu Anas? Bisa nggak kita jual nasi kliwon di malam itu ya? Kalau kita jual Abu Anas, ada nggak pengingkaran? Kira-kira? Susah ya? Nggak bisa itu, nggak bisa. Susah itu dibilang kita jual sambil mengingkari. Susah. Jangan masuk di situ. Wallahualam. Masih ada sambungannya, Ustadz? Silakan. Bagaimana jika tiba-tiba menjual jagung bakar di bulan Ramadan? Apakah itu hal yang sia-sia? Kalau Ramadan kan kaum muslimin. Tidak apa-apa. Tiba-tiba kita jual jalan kote. Di Ramadan. Boleh. Itu kan meramaikan ketaatan. Afan, maksudnya malam hari, Ustadz. Malam hari. Tidak masalah. Kan malam hari orang sholat malam. Toh. Dibolehkan orang begadang untuk Allah. Siapa tahu gara-gara jagung tak orang kuat sholat malam. Kecuali karena jagung tak tiba-tiba orang mabuk semua. Jangan. Jadi kalau terkait dengan kaum muslimin boleh. Boleh kita ikut meramaikan, ikut meriahkan, ikut membantu. Dibolehkan. Wallahualam. Mungkin kita kiaskan ya tahun baru dengan Ramadan ya. Tidak bisa, karena Ramadan kaum muslimin. Kalau tahun baru tidak dimaafkan karena mereka merayakan kelahiran anak Tuhan. Naudzubillah. Iya, itu perbedaannya. Tidak boleh kita samakan. Ustaz, ini menyambung pertanyaan tadi Ustaz. Bagaimana dengan Ustaz? Diskon barang yang ada di akhir tahun itu Ustaz. Ketika kita membeli barang dapat diskon. Baik. Kalau itu bentuknya adalah tergantung. Kita pencari diskon atau butuh barang itu. Itu dulu dilihat. Apakah kita tidak butuh barangnya, cuman karena ada diskon kita beli. Tidak ada model begitu. Ada orang tidak butuh barang, tapi karena ada diskon dia beli. Atau kita butuh barangnya dan bertepatan dengan ada diskon. Itu boleh. Jadi kalau dia butuh barangnya, kebetulan juga diskon, boleh.
Sama dengan semua pertanyaan itu mirip juga dengan koinnya Shopee. Misalnya kita butuh barangnya, kita belilah di Shopee, kemudian kita dikasih koin. Kita pakai. Karena kita tidak memburu koin. Tidak memburu diskon. Tapi kita memang butuh barangnya. Wallahualam. Afwan Ustadz, masih ada sambungan yang tadi. Silakan. Baik, lanjut terus ya. Bagaimana kalau menjual atau terima pesanan untuk kue Natal dan Tahun Baru? Sama, kalau kita tahu itu dia akan menghidupkan tahun barunya atau Natalnya, tidak boleh kita sebagai Muslim. Tapi kalau kita tidak tahu, boleh saja. Kalau kita tidak tahu, kan tidak perlu juga kita tanya. Untuk apa ini? Tapi kan kadang kita sudah tahu ciri-cirinya. Iya, jadi kita tidak melayaninya lebih bagus. Lebih bagus. Karena kenapa? Itu mimbab al-waro. Ya kita bahas ini. Mimbabil waro. Tarku ma yukhsha. Dororuhu fil akhirah. Meninggalkan apa yang dikhawatirkan. Membahayakan akhirat. Dikhawatirkan. Membahayakan akhirat. Kita meninggalkannya. Misalnya kita libur dulu jual kue di malam tahun baru. Lebih bagus. Lebih bagus. Karena meninggalkan. Iya. Sama dengan Muslim. Banyak sekarang Muslim. Jumat dia tutup. Jumat dia tutup. Karena mengkhawatirkan akan melalaikan Jumatnya. Padahal boleh saja dia jualan Jumat. Dengan yang menjaga adalah perempuan misalnya. Tidak ada apa-apa. Tidak masalah. Cuman Muslim dia tutup tokonya Jumat. Itu ciri Muslim. Meninggalkan yang mendatangkan doror untuk akhirat. Itu babnya bab waro. Babnya bab waro. Iya, wallahualam. Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana dengan politisi Islam yang masuk ke parlemen untuk membela kepentingan umat Islam? Bagaimana sifat zuhud dan waroknya? Baik, itu antum tanyakan ke dia. Karena sulit ini. Sulit itu. Sulit orang bilang bahwa ada seorang diikat kaki dan tangannya. Kemudian dilempar ke air. Dan dikatakan hati-hati kena air. Susah. Susah itu. Susah. Bab waroknya adalah dia tidak masuk. Kalau kita berbicara warok, kita tidak masuk. Kita tidak masuk. Itu kalau kita berbicara warok. Karena dasarnya ini kan politik produksinya siapa dulu. Kan begitu. Kalau produksinya barat, dipastikan membahayakan akhirat. Kan kita tinggal tanya. Ya? Misalnya, kan antum kuliah hukum tuh. Asal dari mana itu? Politik. Kan Bapak tahu sih. Kalau sudah dari barat, pasti. Karena antum perlu tahu bahwa ketika kaum muslimin itu tidak pernah kalah. Bahkan 1000 tahun dari masa Nabi sampai masanya Muhammad Al-Fatih. Kan kejayaannya begitu. Sampai buka negeri Eropa. Spanyol dibuka. Kan itu 1000 tahun itu. Bayangkan. Ketika mereka tahu bahwa ini muslim memang tidak. Mereka sudah satukan semua kekuatan. Tidak bisa dikalahkan itu muslim. Karena mereka keluar perang. Mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut darah. Karena untuk agamanya. Untuk agamanya. Ketika mereka tahu itu, maka tidak ada yang mereka bisa lakukan kecuali perang pemikiran. Entah itu kan politik dimasukkan ke muslim, itu perang pemikiran. Kita tidak sadar itu. Sekarang itu yang ada adalah perang pemikiran. Bagaimana pemikiran kita rusak. Itu. Paling senang dia muslim masuk. Karena itu yang diinginkan.
Lihat perempuan ketika masuk politik sudah mulailah hijab itu keterbelakangan. Mulai dia ngomong begitu. Itu kurang memberikan kebebasan terhadap muslimah. Ya, siapa orang yang berhijab tidak kerja? Dulu sahabat, istrinya pergi juga, ikut ambil rumput sapinya, ambil rumput ontanya. Artinya hijab tidak menghalangi itu. Hijab itu menjaga kehormatan. Tapi begitulah perang pemikiran. Perang pemikiran. Itu yang dilakukan sekarang. Makanya muslim tidak masuk di perang itu lebih bagus. Mimba bilwaro. Dan apalagi kita kan sudah lihat kan. Orang yang masuk politik itu susah. Susah dia bilang. Susah pokoknya. Karena produksinya ini memang yang memproduksinya bukan muslim. Iya. Allah alam. Masih ada satu lagi Ustadz. Silakan. Bagaimana jika orang rumah buat makanan untuk pergantian tahun baru, tapi kita tidak ikut merayakan? Bagaimana dengan makanannya? Apa boleh kita makan? Atau bagaimana jika ada makanan dari tetangga dimakan pada saat tahun baru? Jadi kalau tidak merayakannya, kenapa kita buat? Keluarga Ustadz. Keluarga. Jangan, lebih baik makan Indomie. Iya. Kan ini munasabah namanya. Dibuat karena bertepatan. Beda kalau setiap hari kita biasa bakar jagung. Nah, biasa kita bakar jagung, enggak masalah. Iya, enggak masalah. Tapi kalau tiba-tiba malam itu kita buat, enggak. Kita enggak makan. Kita tidak makan. Allah alam. Ada lagi dari Ihwa barangkali? Silakan. Ya. Bismillah. Ada pertanyaan sedikit Ustaz. Bagaimana kira-kira hukumnya seorang yang bekerja di instansi pemerintah, dia itu admin sekaligus juga editor, dan dia itu biasa edit-edit kalau ada perayaan tahun baru atau perayaan orang-orang Nasrani, kafir, dia akan buat bannernya untuk dipajang di kantor dan juga akan diposting di sosial medianya. Baik. Sosmed. Di dalam masalah pekerjaan yang halal, kemudian kadang muncul hal-hal yang seperti itu. Maka biasanya kita tanyakan ke guru-guru kami waktu itu misalnya di Yaman, mereka selalu bilang begini. Pertama, coba kamu nasihati kepala kantormu. Saya selalu dapat jawaban begitu masalahnya. Saya banyak sekali bertanya tentang masalah-masalah itu. Masalah upacara lah, masalah 17 Agustus. Saya tanya memang, karena kan kita otomatis akan turun menghadap seperti itu. Maka biasanya kalau terkait dengan pemerintah, tidak ada kuasata di situ. Mereka cuma bisa bilang begini, coba kamu nasihati. Kalau kita tidak ikut mengucapkan selamat. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima, kamu bisa nggak hindari. Itu tahap kedua. Kalau antum bisa menghindar, misalnya ada teman yang beragama tidak seperti kita. Juga dia pintar desain begitu. Kita kasih ke dia. Tidak apa-apa diambil uang honor tak. Itu namanya tadi waro. Itu disebut waro. Itu namanya menghindar. Menghindar. Kalau tidak bisa ini cuman kita yang situ. Maka jawaban ketiga adalah lakukan dengan hati yang mengingkari. Karena asal pekerjaan tak mubah. Itu namanya melakukan akafut dororoin, menempuh dua hal yang lebih ringan dorornya daripada gara-gara itu kita dikeluarkan dari pekerjaan, kan lebih berat dorornya. Jadi lakukan dengan hati yang mengingkari. Begitu Pak. Beda tadi dengan bakar jagung toh, yang sampai kita samakan lagi dengan itu. Iya, tidak sama. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz. Dalam urusan ibadah dan muamalah ini kan kaidahnya beda. Yang satu
semua tidak boleh kecuali ada perintah. Sementara yang satu semua ya kebalikannya. Nah, apakah wara' dan zuhud ini juga berlaku untuk dua keadaan itu, Ustaz? Waro Pak tidak berlaku untuk yang ibadah dan zuhud. Enggak. Kan dia kan jelas dalilnya. Kita lakukan kalau ada perintah. Kita tinggalkan kalau ada larangan. Kalau enggak ada perintah kita enggak lakukan. Kalau muamalah disitulah. Banyak-banyak itu masalah waro dan zuhud di muamalah. Di muamalah. Karena asalnya tadi boleh Pak. Jadi muamalah itu asalnya boleh sampai datang larangan. Kalau ibadah asalnya tidak boleh sampai datang perintah. Nah disitulah waro dan zuhud. Ada lagi? Dari Ummahat tidak ada? Dari Mbah? Cukup? Ya. Baik. Alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di sore hari ini ada manfaatnya. Semua pembedanya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan yang kelirunya dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.